wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, adil. Allah merintahkan untuk adil. Adil itu apa? Bitawassuti fil umur. Urusan itu jangan melampaui batas. Ya, fil umur. Jangan sia-siakan iman, jangan mensyirikkan iman. Wal ihsan, Allah merintahkan untuk berbuat ihsan, ay ketaatan. Jadi Allah merintahkan untuk adil, untuk ihsan, untuk melaksanakan hak kepada kerabat yang butuhkan. Yang ketiga itu. Wa ita'u al-aqaribi ma yahtajun, memberikan kepada kerabat yang mereka butuhkan. Allah merintahkan, saya ulang lagi, Allah merintahkan untuk kita berbuat adil, berbuat kebaikan, membantu kepada kerabat yang dia dalam keadaan membutuhkan. Tiga. Wayanha, Allah melarang dari fahsya. Fahsya itu melampaui batas. Wal munkar, perbuatan kemungkaran. Wal baghyun, ini mic-nya jangan pakai echo. Mic-nya jangan pakai echo. Enggak usah echo. Wal baghyu itu kedoliman. Ya'idukum, Allah memberikan peringatan kepada kamu sekalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu menjadi orang yang beriman. Dalam ayat ini Sayyidina Ali mengatakan, ayat ini mengumpulkan makna yang dimaksud dengan takwa. Jadi takwa itu orang yang bisa menempatkan sesuai tempatnya, yaitu adil. Orang yang berbuat ketaatan, orang yang dia memberikan kepada kerabatnya yang butuh. Jadi tidak cukup kita sholat, kita ibadah, kita baca Quran, kita zikir, tapi kita punya kerabat sakit, butuh bantuan untuk beli obat, untuk berobat, kita orang diem saja. Enggak takwa ini. Takwa itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Satu, berbuat ketaatan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sosial. Membutuhkan keluarga yang butuhkan, dia beri. Kerabat yang butuhkan, dia beri. Ini orang baik. Kalau cuma sekedar ahli ibadah toh, setan ahli ibadah, Pak. Tapi tidak ada pedulinya sama sekali. Tidak bisa. Allah melarang kepada kita yang pertama fahsya. Fahsya itu kemaksiatan. Mungkar, kemungkaran. Baghyun, dolim. Dolim itu lawan katanya dari adil itu. Ngambil haknya orang. Ya'idukum, dia Allah memberikan peringatan kepada kamu sekalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu ingat. Itu kumpulan yang dinamakan dengan takwa, katanya Sayyiduna Ali. Ada keterangan di sini, Imam Qushairi, qala al-Imam Qushairi, Imam Qushairi itu mengatakan gini,
kita hidup ada 3 hubungan. Hidup kita ini ada 3. Kita diperintahkan untuk amarallahu ta'ala al-abda bil adli. Allah itu memerintahkan hambanya untuk adil. Adil kepada siapa? Yang pertama, fima bainahu wa bainallah ta'ala. Yang pertama, Allah perintahkan kita ini untuk adil antara diri kita dan zatnya Allah. Gimana adilnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu itharu haqqillahi ta'ala ala haddi nafsih. Mendahulukan haknya Allah daripada bagian dirinya. Ana capek Habib, tadi malam tidur jam 3 malam, tidur setengah 4, baru meletakkan kepala di tempat pembaringan. Setengah jam, 45 menit setelahnya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Maka kita harus adil sama Allah. Apa itu? Lebih mementingkan panggilan Allah daripada haddu nafsi, daripada bagian dirinya. Gimana Habib, ana capek, tinggalkan, bangkit untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu harus. Dan tidak ada orang itu mati gara-gara banyak ibadah. Itu ada, Pak. Masya Allah itu kesian ya tangganya ya. Kenapa? Karena banyak sholat dia mati. Tidak ada. Kalau dia kebanyakan olahraga bisa mati, iya. Kebanyakan kerja bisa stres, iya. Tapi kalau ibadah sama Allah tidak ada. Oh, berat ini. Bukan sesuatu yang gampang. Hidup harus program, Pak. Program per hari. Anak harus baca Quran sekian, harus. Apapun yang terjadi, baca Quran. Anak capek, Habib, anak ini tinggalkan haddun nafas, bagian diri kita untuk isar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqdimu ridahu ala hawaha, mendahulukan keriduan Allah daripada hawa nafsunya. Maaf ya, maaf. Ngomong secara normal aja. Siapa Pak diantara kita yang tidak senang kelihatan perempuan cantik? Perempuan cantik, yang tinggi, yang ini, bla 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 bla. Semuanya. Kita orang normal kok. Normal, pasti kita ada syahwat, ada ingin. Tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah tidak menghendaki kita untuk pacaran, kita untuk kenal kepada itu perempuan tanpa ikatan nikah. Maka kita mendahulukan ridhonya Allah daripada hawa nafsu inginnya kita kepada itu perempuan. Lihat Nabi Allah Adam dan Hasya Bejuri. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah di sorga dengan kenikmatan yang amat sangat besar, tidak tenang, kan tidak ada pasangannya. Disebutkan ketika sholat, ketika waktu duhur, Nabi Adam tidur. Ketika tengah tidur, diambilkan tulang rusuk sebelah kiri. Diciptakan Siti Hawa, yusamma Hawa li'anau khuliqa minal hayy. Dinamakan Hawa itu karena diciptakan dari yang hidup. Artinya apa? Dari tulang rusuk Nabi Allah Adam laki-laki. Itu kecantikan Siti Hawa melebihi 70 kali cantiknya bidadari. Hitung puluh. Bidadari itu Pak, bidadari satu aja, satu ya, satu bidadari itu lau basokot ila dunya la tatoyyabatid dunya wa ma fiha. Bidadari itu Pak, kalau ngidu meludah itu ke bumi, bumi jadi wangi semuanya. Itu nih. Lihat ini ya. Itu diciptakan 70 kali lebih cantik. Maka ketika Nabi Allah Adam bangun dari tidurnya, timbul sifat basyariah.
akan disentuh. Allah menyatakan, ya Adam, innaha la tahillu laka hatta tu'tiya mahroha. Hei Adam, kamu tidak boleh nyentuh Hawa itu sampai engkau bayar maharnya. Mahar, Pak. Tanya Nabi Allah Adam, lo maharnya apa? Wa ma mahruha ya Allah. Ya kalau di dunia kita bisa memberikan mahar emas, berlian, permata. Di sorga temboknya dari emas. Labina min dahab. Sorga itu bangunannya, temboknya, batu batanya dari emas. Kerikilnya ya mata dan sebagainya. Makanya tanya, loh, kalau di dunia, di surga apa maharnya? Apa maharnya? Hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Adam nurut. Kenapa? Mendahulukan ridhonya Allah daripada keinginan diri. Itu mana adil sama Allah? Mana adil? Tapi kalau kita mendahulukan hawa nafsu kita, enggak. Bukan orang adil sama Allah itu. Itu yang kedua. Kemudian watajarrudu an jami'il mazajiri wa tafarrudi bimulazamati jamil awamir. Mengosongkan diri, jangan sampai dimarahi sama Allah dan banyak menyendiri. Hidup sekarang ini dikatakan apa? Waktu untuk lebih banyak mulazamatul buyut, lebih banyak tinggal di rumah. Kenapa? Zaman fitnah, zaman karu-karuan. Ya, kalau dulu kalau mau menonton bioskop berangkat ke gedung bioskop ini. Sekarang melalui HP bisa kan kok. Semuanya jauhkan, merasa diintai sama Allah. Itu makna kita adil sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Makna adil kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan ridhonya Allah daripada keinginan diri, menjauhkan dari apa-apa yang menyebabkan murkanya Allah, dan yang ketiga, banyak menyendiri untuk memperbanyak taat sama Allah. Tapi itu dibahas oleh Imam Ghazali. Banyak menyendiri itu kalau orang sudah segi keilmuannya mantep, dia sudah pinter, dia sudah bisa. Kewajibannya apa? Ke masjid ngajar murojaah, masjid ngajar murojaah kitab, masjid ngajar murojaah kitab itu. Kalau enggak, belum ngerti, ya jangan diam di rumah. Kemudian kholwat. Bukan kholwat, kalau saya tanggul kholwat sudah jadi orang alim. Lah kalau jenengan kholwat metu itu alim gendeng wah. Ya. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini harus bisa adil antara diri kita dengan hawa nafsu kita sendiri. Diri kita ini sama hawa nafsu dalam. Jiwa kita, roh kita, jasad kita, roh kita harus sinkron, harus adil, harus bisa menempatkan. Apa maknanya tadi itu? Man'uha amma fihi halakuha, mencegah hawa nafsu, jangan sampai perbuatan hawa nafsu menyebabkan kehancuran kita. Sampai tahu enggak orang maksiat? Orang maksiat itu menyodorkan diri untuk diadab. Orang misalnya dia nonton film porno, berarti apa? Dia nyodorkan matanya untuk diadab sama Allah. Tangannya nyentuh kepada perempuan yang bukan mahram dengan alasan macam-macam. Anak beb kalau tidak salaman tidak enak beb. Anak gini beb, apalagi pas Idul Fitri beb, tidak enak kalau tidak salaman beb. Anak tanya, dia mahrammu enggak? Enggak. Dan terus kalau tidak salaman kenapa? Tidak enak beb. Loh, kamu tidak enak sama makhluk, enak sama Allah. Tidak enak sama makhluk, enak sama Rasulullah. Kalau sampean dengarkan di khutbah Jumat kemarin, kita sampaikan itu. Kita keterangan bagaimana Nabi SAW ngobati seorang perempuan yang dia terkena stroke. Tangannya sebelah kanan.
Maka Nabi ketika itu tidak nyentuh tangannya, enggak. Nabi menggunakan tongkatnya, enggak nyentuh kulit dengan kulit. Nabi loh, terjaga. Yang kita berdalil, anak beb meskipun salaman sama perempuan, anak sudah tidak syahwat beb. Ya penyakitan. Nabi aja yang terjaga, yang hebat, yang super, yang afdol al-itlaq, enggak nyentuh kok. Kokon. Hati-hati, hati-hati. Di sorga itu kan ada berapa pintu? Ada yang mengatakan 8 pintu, ada yang mengatakan 7 pintu. Sorga ya. Tapi ingat juga, neraka juga ada 7 pintu. Ada 7 pintu. Neraka hawiyah, neraka sakor, neraka ini, neraka itu, macam-macam. Dan di neraka itu ada khususnya. Khusus bagian mata, khusus bagian penciuman, khusus bagian tangan, khusus bagian kaki. Iya, diajak pengajian di lu wegah, kesel, udan beb, udan, kayak dangdutan, atau udan berangkat. Hah? Dah enak beb, sekarang apa udan, takut pilek, celebit, enak takut pilek, flu nanti kalau pengajian. Lain beladunya. Tahu dan ditembus. Ya, hati-hati. Orang dimudahkan oleh Allah untuk bentuk ketaatan itu tanda dia diciptakan oleh Allah memang untuk sorga. Jadi sorga itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan sorga bagi penduduknya itu sesuai dengan perbuatannya. Masa ono orang yang tiap waktu main sekat terus, tiap waktu main domino, tiap waktu main judi, tiap waktu kumpul sama perempuan bukan mahram mlebu surga. Ndak ono. Iku hawa kaya ngono, hawa neraka iku. Hawa neraka. Ada azan. Allahu Akbar, tidak peduli. Tak direken sama rokokannya. Itu bukan hawa surga, hawa neraka. Jadi, kita tidak menyatakan engkau akan masuk neraka, enggak loh. Enggak. Kita tidak mengharapkan satu pun masuk neraka, Pak, tidak ada. Semoga masuk surga semuanya. Cuman hati-hati. Allah itu menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, menciptakan orang-orang yang berhak ke surga, berhak ke neraka, dilihat dari apa? Amal. Amal perbuatannya. Kita tidak tahu apa yang kita laksanakan. Coba itu sendiri. Mulai tadi subuh sampai sekarang banyak taatnya sama maksiatnya. Kalau Sayyidina Umar, Pak, punya buku kecil. Buku kecil. Jadi kalau mau tidur, dilihat, ditulis. Misalnya, oh sekarang kurang ibadah sama Allah, ngambil penjara di Kepo Dewi. Sayyidina Umar loh. Yang dikatakan bahwasanya kalau akan tidur siang, ingat sama rakyatnya. Kenapa aku harus tidur siang? Aku seorang pemimpin, kesian rakyatku, mungkin butuh kepada aku tidak tidur siang. Kalau mau tidur malam, ingat sama Allah. Aku mulai siang, sudah sama makhluk saja, sama manusia. Sekarang waktuku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar masih ngepuk awake dhewe. Lah kula jenengan iki lho opo? Hati. Semoga panjang umur, sehat, ketaatan insyaallah. Yang ketiga, wa fima bainahu wa bainal khalqi. Adil setelah sama Allah, adil kepada diri kita, tidak menyodorkan diri kita untuk diadab oleh Allah, adil kepada makhluk. Apa makna adil kepada makhluk? Dikatakan di sini badlun nasihah. Badlun nasihah. Ngorbankan untuk memberikan nasihat orang. Nasihat. Jadi kalau hadir pengajian, diundang, datang aja. Ada pengajian bagus, datang. Oh, ngerti ilmu, Masya Allah, diberikan sedikit oleh Allah kemampuan, disuruh ceramah aja. Jangan lihat nanti, ini ceramahnya ngomong soge, modelnya amplopannya gede. Lah, jangan. Lek diundang wong nggak duwe, melarat, macam-macam lah. Anak, maaf yang datang sakit perut, anak, gigi kumat. Lek diundang di Bupati Jember, soalnya
Jam 8 acaranya, jam 6 wis teko. Kenapa? Ini untuk mendatangi agar mereka senang datangnya kita orang. Lah yang melarat kok lara weteng kon. Nabi itu sifatnya idza da'al miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Cepet Nabi kalau diundang orang miskin. Bismillah. Badrun nasihah. Masih nasihat sama orang. Dan nasihat bukan cuma omongan loh Pak. Bukan cuma omongan. Nasihat dengan perbuatan. Bahkan perbuatan lebih kuat daripada omongan. Bukan berarti omongan ada faedahnya. Cuma keadaan sehari-hari. Kayak contoh ya, Beb, aneh loh Beb punya anak ya, kok sulit baca Quran ya, kok sulit sholat berjamaah ya Beb. Anak tanya, kok sholat jamaah enggak? Ente baca Quran enggak? Kalau ente tidak baca Quran, ente tidak sholat jamaah, jangan harapkan anakmu baca Quran sholat jamaah. Sudahlah, itu pasti itu. Kita misalnya, sampai punya pondok, punya TPQ, tua madrasah, anak kepingin Beb, anak didik anak ini semuanya sholat sergap. Kemana? Masjid Beb. Sebelum mereka datang, ente datang. Jangan banyak utur. Ojo perintah-perintahan toh. Nah, enak masjid maghrib. Anaknya nang masjid. Bapak di omah rokok Android TV. Ya Bu ya. Itu mana nasihat? Maaf Pak ya, maaf. Gak perlu jawab ya, gak perlu jawab. Sampean lek duwe anak kelas di SD ngerokok ngamuk ndak? Kurang ajar kok nak. Kelas di SD kon rokokan kok nak, kurang ajar kok nak. Ya. Ngamuk kan? Pantes. Tapi kita lupa. Kita sering memberikan contoh sama anak kita. Nyumet tinggal anaknya. Andai diganti bukan rokok, Quran, anaknya mau Quran. Anakku Beb sudah dewasa, Beb perawan, tapi kok nggak katok-katokan cekak. Lah bojomu ya apa? Lah bojomu mulai metu ya katokan cekak ngono padha. Ya sama saja, tidak ada bedanya. Ada datuknya Habaib, Habib Umar Muhdar, anaknya Habib Abdurrahman Segaf, alim. Ketika ditanya, Habib kenapa engkau jadi orang alim seperti ini? Apa jawabannya? Mulai kecil aku lihat ayahku kalau tidak bawa Quran, bawa kitab ngajar. Ibuku aku lihat lesannya tidak pernah putus untuk zikir sama Allah. Setiap waktunya aku lihat seperti itu. Dan itu pemandanganku tiap hari. Lah omahe dangdutan to. Ate kepindah diapi, apa? Akhirnya jine ngamuk. Omah aku akeh jine, Beb. Apa diganggu terus aku, Beb. Lah jine sadurung jin sing ndak ketok, kok niki wis jin. Maghrib dangdutan, subuh dangdutan. Politik. Namanya watarkul khiyanah. Jangan pernah khianat, Pak. Jangan pernah khianat sama makhluk. Perhatikan ya, ada satu ungkapan. Kita hidup ini seperti kertas, Pak. Kertas. Kalau kita khianat, itu bagaikan kertas yang diremet. Ya, kertas diremet. Nah, diremas gini. Setelah itu, kita ingin kertas ini kembali lurus. Bisa enggak? Makanya jangan salahkan, Pak. Kalau misalnya dulu, dulu karu-karuan gitu ya. Model-model gitu itu masih ada dalam diri itu, orang masih mandang seperti itu biasa, tidak ada masalah. Dan memang wajar. Karena dulunya pernah khianat. Jangan pernah khianat, jangan. Khianat sifatnya orang munafik, Pak. Naudzubillah. Sifatnya orang munafik. Naudzubillah. Jangan khianat. Fi ma qalla au katsur. Baik banyak atau sedikit, sedikit atau banyak. Diamanati orang, jangan pegang. Ya, itu. Kemudian begitu pentingnya ini, makanya ayat ini disuruh nyampaikan
setiap khotib naik di atas minbar. Ya, akhir pasti mengucapkan firman Allah ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jallu wa akbar. Kan gitu kan? Itu tahu enggak? Ayat yang disampaikan itu. Ayat yang itu. Dulu selama 40 tahun itu ayat, bukan ayat dulunya. Setiap khutbah Jum'ah akhir ngelaknat Sayyidina Ali. Jadi ngelaknat Sayyidina Ali. Ali itu orang kafir, Ali itu gini, Ali itu gini. Yang ganti dengan baca ayat ini siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pernah suatu saat Sayyidina Ali hadir loh ini dengan putranya Sayyidina Hasan. Hadir Jumatan. Sayyidina Ali mantune Nabi. Khotib nyampaikan khutbahnya. Ya biasa di akhir khutbahnya ngelaknat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hadir. Diam kan? Tak ngomong apa diam. Bayangno Pak. Kita orang kadang-kadang dirasani lho, wonge ngamuk lho. Misalnya sampai dibalik, kok ndak ro, mangkon dirasani kalau wong iku. Diparani ngono. Ini enggak loh. Depannya dia. Depannya. Dicaci maki, dilaknat depannya. Pada Sayyidina Ali jagoan loh. Ndak ada yang berani langsung ada depan sama Sayyidina Ali loh. Dilaknat. Dilok-ilok ngono, diam. Akan sholat, anaknya Sayyidina Hasan tanya, ayah, engkau dengar kenapa yang disampaikan sama khotib tadi itu? Iya. Apa? Oh enggak biasa itu. Loh, kok biasa ya? Itu mencaci maki engkau, melaknat engkau, menjelek-jelekkan engkau. Terus jawab Sayyidina Ali, terus aku disuruh gimana? Loh, kenapa enggak engkau beritahu lah ya atau gini? Atau kau debat, atau kau gini? Apa jawab Sayyidina Ali? Ya Hasan, wahai Hasan, hidup kita ini yang jadi panutan siapa? Dan Hasan jawab, Rasulullah, Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad ya, iya. Bener Hasan, bener. Oh, Nabi Muhammad pernah enggak dibilang orang gila? Pernah. Dibilang dukun? Pernah. Dibilang pembohong? Pernah. Pernah Nabi balas? Enggak. Allah yang balas saya. Yang aku tiru Rasulullah, bukan hawa nafsuku. Biar dia mencaci maki diriku, tapi yang aku tiru Rasulullah. Ngono Pak De. Lek kecetok titik ngamuk, kecetok titik gak terima. Tak parani maning ngene. Jadi ada di wali kon. Wali murid malah biyen atau wali-wali daya. Ya, biasa, nyantai aja. Waduh, iku wis marah Hamid iku akeh ngomongi memang. Loh, lek ndak akeh ngomongi, terus yo apa kok pidato, Pak? Cereken wis kenal. Cereken. Sifat kita Pak satu Pak, pegang ini. Kalau berhubungan dengan hawa nafsu kita, berhubungan dengan diri kita, berusaha diam. Jangan berubah, nyantai aja. Tapi kalau untuk Allah dan Rasul, jangan. Harus. Ojo meneng, ojo kuali. Lek gaya Nabi, gaya Allah dilokno meneng. Tapi awake dilokno kecentok, ya salah kon kuali. Ngombe obatnya keliru. Obat ngeluh ngombe terus stop. Kayak mencret. Ya apa? Ndak waras kon. Ya. Oh cobaannya orang besar Pak, banyak Pak. Jangan dianggap ini. Orang-orang pilihannya Allah. Ya apa sih? Sayyidina Ali itu dibara murtad tuh Pak. Sayyidina Ali loh menang Pak. Tuh apa? Diam. Nyantai aja. Sayyidina Hasan, apalagi Sayyidina Husain, sampai dipenggal ngono. Kurangnya apa mana? Sayyidina Hasan diracun. Paham ini ya? Nah, berusaha semaksimal mungkin berbuat adil kepada Allah, berbuat adil kepada diri kita sendiri, berbuat adil kepada yang lain.
Semoga Allah memberikan bantuan nanti ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asagtu li na'tihi man awsafuhu tuhyil quluba tahayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu shanana. Lakin hubban fi sarairi qad ana limadihi sahwati rabbina wa hadana. Wa idh imtazadna bil mawaddati hahuna nagfa'u aidi fakrina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyil ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana. Muhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa iqbalna ajib da'wana. Anta lana ya duhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji taha al-mustafa sabit ala qadamil habibi hutana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin aynu ridha tar'ana. واثبت به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من آدانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي آجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.